Ya, Pak Tarik, mungkin boleh diceritain hari ini ada kejadian huru hara apa sih di rumah dan mungkin dari jam berapa pembongkarannya? Oh iya, memang ini sudah salah satu situasi yang sudah harus saya persiapkan sejak lama dari tahun 2015. Gugatan pertama pengadilan ya, negeri Cibinong ya, soal tanah penggugat itu adalah Pak Dede Tasno 2015. Terus saya melakukan perlawanan hukum tentunya, tinggal diam karena saya tinggal di wilayah ini baik-baik, tidak mungkin saya ngambil sejengkal tanah, jadi proses hukum pun dijalankan. Pertama, kalau kalian ingat ada almarhum Junaidi, sekarang udah beralih, sekarang ada Sanja di sebelah saya. Sampai PK tahun lalu ya kita kalah ya, bulan Juni kita dengarnya ya. bulan Juni PK 1 kalah, terus kita berbuat upaya bikin gugatan baru seperti itu untuk menahan eksekusi, mengingat di sini udah terjadi, udah ada berdiri rumah itu yang kalian lihat, itu rumah pertama saya tahun 2003 saya bangun, itu udah habis ya, udah cukup habis, udah diturunkan di titiknya dari sana dulu dia mulainya mengarah ke sini rumah sekarang yang saya tempatin sama anak-anak. Jadi tepat kurangnya berdasarkan apa mereka bergerak itu dari pengadilan eksekusi kemari kenapa kok kekeh banget bertahan sampai habis satu rumah, terus batas tanah, karena ini tanah PT, suratnya banyak. Jadi kalau kalian lihat belengkang-belengkong batas-batasnya ada yang sesuai dan mereka nggak bergerak berdasarkan ya udah saya terima pasrah deh berdasarkan ukuran yang mereka punya lah, kata gitu. Nggak bisa bicara apa-apa. Tentu yang harus kalian perhatikan sebagai saya di sini melimpahkan aja kalau masalah kalian kasih pertanyaan, kalau masalah masalah bahasa hukumnya kadang-kadang ini ya Pak Sanjay ya kalau silakan tanya-tanya sama Pak Sanjay dulu biar lebih clear gitu. Mungkin kronologi awal mulanya beli rumah ini tahun berapa dan beli di siapa, harga waktu itu berapa nih Bang Tarik? Ya, oke, untuk dicermatin ini tanah PT ya, PT Sabta. Saya beli ada terdiri beberapa surat, saya berhasil saya mengurus surat dari tahun 2000, dari pembelian pelanjaan tahun 2000. Ngurus surat, ada yang jadi sertifikat, ada yang belum jadi sertifikat, masih AJB sampai 2002 itu semua surat-surat udah ada, udah yang sertifikat sama AJB. Ya udah pecah ya, karena saya terus saya mau urus lagi udah nggak bisa gitu. Jadi ada surat yang hilang, namanya pelepasan hak itu hilang katanya yang di sini. Dulu tahun 2000 tuh nggak ada notaris, jadi ya semua saya percayakan sama pegawai pejabat pemerintah ya di kelurahan, kecamatan untuk urus semua ini. Dimana kelurahan, kecamatan juga masuk dalam gugatannya Dede Tasno, jadi PT saya, kelurahan, kecamatan, ada PT Sabtanya itu sendiri ya. Terus ada Pak Purnomo, namanya almarhum, ada almarhum yang sudah meninggal aja digugat juga. Terus ada direkturnya PT Sabta juga ya, juga digugat juga, almarhum juga digugat. Jadi enggak, tapi saya yang sendirian harus fight gitu kan, karena saya mendudukan fisik itu 2000 saya bangun pagar dari 2003. Nah berdasarkan penggugat, dia merasa sudah melakukan pembelian mengeluarkan uang untuk pengelolaan lahan sebesar angka ya nggak usah disebut ya angkanya ya, yang nggak masuk di akal. Angka yang 3 kali sampai 4 kali lipat lebih besar dari NJOP dari tanah saya beli di sini, itu saya nggak pernah diusut dari 2003 kan saya bangun pagar, bangun rumah. Jadi siapakah Dede Tasno ini saya nggak tahu. Kok bisa? Nah nggak tahu ya. Terus saya minta, saya mau ngurus AJB ketahan, AJB yang lain ketahan, sampai tiba-tiba 2015 terjadi
gugatan terhadap saya udah melalui Dede Tasno yang merasa sudah membayarkan untuk pengolahan lahan. Kok baru muncul? Padahal kalau belum terjadi apa-apa, belum ada rumah, baru pagar kan enak ya, duit juga belum banyak habis keluar, bisa di ini. Kok begitu kayak nabung ke saya gitu. Ya udah, baru saya melakukan proses itu awalnya ya, pembelian tanahnya, pengadaan tanahnya. Yang saya bangun rumah ini karena saya pikir saya bukan pembeli yang ngawur. Ya saya bangun rumah di titik yang ada, yang kebetulan rumah saya ini juga sebagian kena, sebagian enggak, kayak begitu. Jadi titik-titiknya juga nggak jelas gitu loh. Ini juga hikmahnya saya ambil, mungkin hikmahnya adalah ini perubahan sistem dari analog ya, dari gini sekarang ke digitalize segala macam. Jadi untuk warga tolong diperiksa juga, ini mungkin ada hikmahnya. Cuman saya itu kan beli dari zaman yang cuma berdasarkan KJB dan sertifikat. Mana dia nggak bergerak itu semua, tiba-tiba datang bapaknya dengan alat ukur yang semua kita harus telan dari versi pengukuran versi mereka. Nah, begitu. Lebihnya saya nggak mau bicara lebih banyak karena kalau kalian tanya sama saya lebih banyak ke unsur emosinya. Jadi kalau jalur hukumnya silakan Mas Anjir. Ya, silakan. Kita saja dulu deh ceritain. Ya, sebenarnya begini. Agenda hari ini menurut dari pihak pemohon eksekusi sebelumnya itu sudah mengirimkan surat pemberitahuan menurut mereka. Tetapi pada faktanya klien saya ini sama sekali belum pernah menerima surat pemberitahuan adanya eksekusi yang hari ini dilakukan. Nah, sangat tidak menyayangkan juga sih dari pihak pengadilan negeri Cibinong ya kan. Kenapa kok posisinya ada melakukan sesuatu tapi tidak ada pemberitahuan yang diterima langsung oleh klien saya ini. Nah, kemudian di satu sisi yang bersamaan juga saat ini juga sedang berjalan sengketa hukumnya, sengketa mengenai kepemilikan tanah antara klien saya ini dengan Dede Tasno, ya kan, di Pengadilan Negeri Cibinong juga. Nomor perkara jelas kok 297 PDTG 2024 dan itu saya daftarkan di Juli 2024. Nah, artinya dalam proses itu sedang ada sengketa hukum kepemilikan tanah. Makanya menurut hukum harusnya itu ditangguhkan dulu, ditunda dulu mengenai eksekusi dari pihak Dede Tasno-nya, gitu kan. Nah, kemudian di dalam proses gugatan ini kan masih berjalan. Sebentar lagi putusan nih di tanggal 4 Juni yang diagendakan ya, 4 Juni 2025 ini. Nah, itu dalam proses gugatan yang baru ini, ya kan, mengenai sengketa kepemilikan tanahnya itu sudah dibilang juga sama pihak kantor pertanahan Kabupaten Bogor di dalam jawabannya, diakui secara sempurna juga tuh di muka sidang bahwa tanah Atalariksa yang sudah jadi sertifikat itu sah dan tercatat di BPN. Nah, kita lebih dalam lagi nih mengenai dokumen-dokumen kenapa sertifikat itu bisa terbit gitu kan. Nah, di dalam salah satu sertifikatnya itu yang nomor 4475 itu jelas tuh di gambar ukurnya ada batas tetangga namanya Atalariksa. Nah, artinya ketika BPN itu membuat sertifikat berarti ada dokumen pendukungnya. Tidak mungkin BPN membuat sertifikat tanpa ada dokumen yang mendukung itu secara sah ya, dokumen yang sah. Nah, itu sudah tercatat dan itu pula yang diklaim dari pihak pemohon Dede Tasno itu diakui juga tanahnya di sini kayak gitu. Padahal itu sudah tercatat di BPN. Nah, itu artinya apa? Bahwa sudah ada terang benderang peluang kami untuk mempertahankan hak hukum kami mengenai kepemilikan tanah. Nah, seharusnya demi hukum itu ditangguhkan, tetapi ya sangat disayangkan sekali. Kenapa kok masih menjalankan pengosongan ini gitu? Begitu sih. Mungkin ada bukti dari BPN ke situ, mungkin bukti suratnya bisa sedikit ditampilin boleh? Ini ada file. Nanti ditampilin aja ya, nanti aja ya kita singkat aja, karena buka file. Ada pengakuan sempurnanya, bisa di-cross ke BPN bahwa menyatakan bahwa SHM Bang Atalar ini tercatat dan sah. Nah, di dalam dokumennya itu ada batas-batas tetangga. Namanya siapa? Tetangga-tetangga yang sah? Ada utara, barat, selatan, timur kan. Nah, salah satu yang diklaim dari pihak pemohon Dede Tasno itu sudah ada di dalam gambar ukurnya itu atas nama Atalariksa. Nama saya juga udah tercatat di PPN. Iya, tercatat dan sah itu diterbitkan oleh BPN. Nah, artinya upaya hukum kami untuk mempertahankan hak itu sudah jelas mulai ada terang benderang, tapi karena belum ada putusan, makanya masih berlanjut. Nah, seharusnya demi hukum ya harusnya ditunda dulu ini masalah eksekusinya. Kami nggak ada maksud untuk menghalangi atau menunda eksekusi kok.
kami hanya mempertahankan hak hukum kami melalui proses hukum juga, yaitu dengan adanya gugatan. Teman-teman sini semua bisa cek kok beberapa pengadilan, kalau misalnya ada sengketa seperti itu di pengadilan negeri kan mengenai sengketa keperdataan, pasti itu ditunda dulu eksekusinya sampai dengan ada putusan berkekuatan hukum tetap, seperti itu sih. Mas, kan ini dibilang BPN sendiri artinya ada 2 sertifikat tanah ini ya, dengan nama Pak Atalari dengan Pak Dede itu sendiri. Enggak, jadi begini, kronologisnya tanah di sini itu berdasarkan dokumen BPN itu atas nama Atta Larissa. Nah, dokumen yang dulu dibeli dari pihak PT, ya kan, itu ada satu sertifikat, ya kan. Nah, karena dulu sertifikat itu lama, belum ada tuh batas-batas namanya. Karena yang dulu pertama kali beli itu ada sertifikat yang pertama itu dulu dari PT, baru lanjutannya itu sertifikat kedua. Sertifikat kedua itu yang tadi saya bilang ada 2 itu tadi, itu bukan berasal dari pembelian dari PT, tetapi dari pihak perorangan sekitar. Tetapi jadi satu-satuan nih hamparan mengenai batasannya. Tetapi di situ jelas salah satu sertifikat yang pembeliannya itu bukan berasal dari PT, itu kan ada gambar ukurnya. Nah, gambar ukurnya itu juga mencantumkan bahwa tanah yang Atta Larissa ini yang beli pada saat dulu dari PT yang sudah jadi sertifikat itu juga tercatat juga sebagai batas tetangga. Nah, kemudian ada tanah lagi yang masih sifatnya AJB, akta jual beli, yang belum jadi sertifikat. Yang waktu itu kami urus ke PT, tapi kok nggak diurus sertifikatnya atas nama Atta Larissa gitu. Nah, AJB inilah, ya kan, yang menjadi dasar BPN untuk menerbitkan sertifikat yang pembeliannya itu bukan berasal dari PT. Itu jelas itu ada gambar ukurnya, batas-batas tetangganya namanya Atta Larissa di situ. Makanya kami meyakini dan sudah ada jalan keluar dari permasalahan ini, bahwa kami ini memang pembeli yang bertekad baik gitu, bukan pembeli yang sembarangan kan gitu. Karena jelas di situ tercatat semua, dan sampai hari ini 2 sertifikat itu, yang satu beli dari PT, yang satu lagi yang beli dari perorangan, yang dimana perorangan itu ada batas tetangga atas nama Atta Larissa yang diklaim oleh Dede Tasno, itu sama sekali belum pernah dibatalkan, belum pernah dicabut, baik itu dari pengadilan maupun dari BPN itu sendiri, seperti itu. Tadi juga ada statement dari pihak pemohon bahwa tanah yang lagi dieksekusi sampai sekarang sini, nah mereka katakan bahwa itu palsu suratnya pemilikan dari Pak Atalari. Mungkin untuk meresponnya seperti apa? Ya, kalau tadi dikatakan pemohon bilang bahwa dokumen tanahnya apa? Yang palsunya? AJB atau sertifikat? Oh, sertifikat. Dia bilang apa tadi? Sertifikat. Nah, kalau misalnya itu dibilang palsu sertifikat, BPN tidak mungkin satu mengeluarkan sertifikat itu sendiri. Kedua, BPN Kabupaten Bogor tidak pernah mungkin menjawab di dalam perkara gugatan nomor 297 PDTG 2024 Juli 2024 yang sedang berjalan ini. Di dalam proses persidangannya dibuat tuh surat jawaban sama dia, menyatakan bahwa sertifikat atas nama Atta Larissa, yang satu beli dari PT dan satu lagi yang beli dari perorangan lain, di mana perorangan lain itu juga sudah dicantumkan juga gambar ukurnya, ya kan, batas tetangganya yang diklaim oleh Dede Tasno itu tercatat atas nama Atta Larissa. Jadi bagaimana mungkin palsu? Iya, artinya kelurahan yang ngeluarkan, kecamatan, waktu itu tahun itu nggak ada notaris, jadi banyak orang yang tertuduh ini ya, bukan saya aja ya pemalsunya, kan sistem pemerintahan juga yang artinya tidak mungkin itu palsu, karena itu diterbitkan oleh instansi yang berwenang, yaitu BPN Kabupaten Bogor. Nah, justru yang kami pertanyakan itu adalah kepemilikannya dari pihak Dede Tasno yang kami pertanyakan ya. Nah, kepemilikannya itu kan asal muasalnya tanah dari PT. Kemudian itu awal mulanya sudah dilepaskan dulu oleh PT itu kepada Atta Larissa pada tahun 2000-an gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk di tahun 2015 si pihak Dede Tasno itu menggugat dengan dasar namanya akta pemindahan hak pengelolaan dari PT kepada perorangan atas nama Dede Tasno. Menurut hukum kami berdasarkan peraturan undangan itu sama sekali tidak bisa, yang namanya surat pelepasan hak atas nama PT itu dilepaskan kepada perorangan pribadi, itu tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu jelas sudah spesifik seperti itu. Itu justru kami pertanyakan gitu loh, kenapa bisa?
gitu kan, seperti itu sih. Jadi intinya dengan yang diceritakan dari tahun 2015 saya dari Pengadilan Negeri Tinggi Cibinong kalah terus, kastasinya semua sampai PK1 kalah gitu loh ya. Sampai terjadi hari ini. Itu aja singkat cerita, mau disingkat aja ceritanya. Ya, jadi singkat cerita dari permasalahan ini, kami sangat menyayangkan sekali ya. Padahal masih ada sengketa di Pengadilan Negeri Cibinong, tetapi dengan menurut versi mereka tetap memaksakan. Kalau kami itu memaksakan ya, karena boleh teman-teman cek itu di beberapa pengadilan negeri juga, bahwa kalau ketika lagi ada sengketa di pengadilan ya, yang negeri mengenai keperdataan itu pasti ditangguhkan dulu putusannya sampai dengan berkekuatan hukum tetap, seperti itu sih. Nah, jadi mau saya tambahin adalah yang harusnya merasa ketipu itu siapa? PT Sabta apa kita? Usaha Gemilang Indah. PT Usaha Gemilang Indah. Itu saya ambil dari situ pejabat PT Sabta Usaha Gemilang Indah. Oke, saya ngambil dari situ tanah PT-nya. Di sini ada 2 orang. Akhirnya Pak Dede Tasno yang terus menyerang saya. Dia merasa sudah ngambil dari PT Sabta gitu loh. Tadi serangan itu. Nah, ini yang di sistem yang buat saya pribadi ya, itu sangat dirugikan gitu loh, dengan kalah saja saya di proses hukumnya tuh kalah banget. Sidang lapangan waktu PN Cibinong mengadakan sidang lapangan, saya pengacara saya waktu itu almarhum Junedi ada di lokasi sama saksi-saksi, tidak nongol di titik ini. Tidak nongol, dia mengklaim sudah lewat, sudah tahu tempatnya, udah gitu doang, nyasar kayak gitu. Terus banyak hal-hal yang sampai kita kenapa bisa berani masuk ke PK, keluarkan novel masuk ke PK ya, banyak hal. Dan itu di PK 1 itu saya dikalahkan. Jadi ini hikmahnya buat semua warga Indonesia, please rapikan surat-surat kalian, karena situasinya kayak gini. Saya nggak punya nggak punya daya upaya di hukum, padahal saya melakukan semuanya formatif ya, secara prosedural. Tapi senjata saya yang sebenarnya saya menjalankan yang benar itu semua di bumi hanguskan. Ya, hari ini tidak dipedulikan pada dasarnya sampai masuk ke PK, tidak dipedulikan, tidak dilihat, tidak ada yang datang ke rumah saya ya, dari kasasi apa ya. Makanya saya sistem yang saya pertanyakan tidak ada di cross check lagi ke korban. Saya ini korban, di cross ke sini kayak begitu. Jadi saya merasa benar-benar sama sistem yang saya harapkan berubah ini, dengan kalian ada kumpul di sini itu semua warga, ada situasi yang kayak saya secara formatif itu benar-benar, wah, saya benar-benar merasa tidak ada, karena saya kalah terus, padahal data-data itu boleh dibilang, mudah-mudahan saya ada kesalahan, tetap ada kesalahan, karena saya terlalu percaya. Waktu itu tidak ada notaris saat itu, jadi biasanya kalau orang-orang tua kita nitip surat ini kayak gitu yang saya ceritain ya kayaknya, ada kesalahan. Cuma di sini unsurnya adalah untuk agenda hari ini eksekusi benar-benar saya anggap tidak boleh dibilang nggak manusiawi ya, karena dadakan. Ada yang dibilang ya, tidak ada secari kertas ke sini atau pegawai. Ada kemarin ada ngakunya Pak RW Kelurahan Pakansari ini tiba-tiba masuk ke saya sehari itu, padahal 2 hari sebelum kejadian ini masuk ke saya, cuma cek keluar lagi naik sepeda. Saya juga bingung kenapa begitu, tiba-tiba ada kejadian ini. Kalau dia memang pegawai kelurahan, kenapa nggak dititipin sama dia ya? Ada Pak RT, ada Pak RW, secari kertas, buar paling enggak ya bisa mindahan periuk nasi saya deh ke tempat yang lebih pantas, itu doang. Tapi saya nggak dapat yang namanya waktu untuk itu semua. Nanti waktu itu beli berapa miliar Bang? Ini waktu tahun 2000 ya? Malunya Bu. Luasnya berapa mungkin? Luasnya berapa yang Aduh, ini teh anak saya beli itu kawasan Pemda aja baru 1 jalan, NJOP-nya baru 20 ribuan sekian. Jadi ya tanah seluas 7.300 itu nggak ada di 250 juta, mungkin ya, adalah sekitar segitu ya, 250 jutaan. Nah, tahun 2000-an bertahap tuh belinya. Harga tidak berubah sampai tahun 2022 sampai AJB saya sertifikat ada, ya begitu, nggak berubah. Tapi 2003, nah itu atas dasar akte pengelolaan lahan di Detasno belinya katanya dia bayarnya 1 miliar. Kok ngeluarin 1 miliar 2003? Saya nggak dikejar-kejar, kan saya nggak paham ya. Belum terjadi apa-apa gitu loh. Jadi selain terjadi apa-apa ya nggak tahu, lihat keadaan, lihat situasi di sini mungkin masih menggiurkan ya gitulah ya. Jadi
tadi juga dibilang udah pasrah ya, padahal surat-surat kan lengkap, semua bukti ada. Iya, pasrah. Ini saya menganggap kayak kematian. Pasrahnya itu sama yang Maha Kuasa. Tapi urusan duniawinya ya saya perjuangkan. Habis mau tinggal di mana lagi? Saya kan bukan developer yang punya banyak perumahan gitu, bisa pindah-pindah. Orang ini tempat tinggal dari tahun 2003 di sini tuh tempat tinggal. Anak-anak semua keponakan juga ada, makanya nyambung adik saya di situ, ada abang saya, semua nyambung di situ. Tadinya akan tinggal dihancurin bang. Ya alhamdulillah satu masih satu. Ini ya saya lagi situasinya sekarang, coba biar untuk mempersingkat situasi hari ini, closing hari ini belum closing ya gitu, belum closing Jadi soalnya. atas situasi ini memang dari pihak Detason lah yang membuka dulu untuk melakukan negosiasi, ya kan, bagaimana nih untuk tidak lanjut eksekusi, kan seperti itu. Sudah saat ini memang kami sedang melakukan ruang untuk negosiasi supaya eksekusi ini tidak dilanjutkan gitu. Meskipun kami meyakini 1000% bahwa ketika sedang ada gugatan di pengadilan, prosesnya ya harusnya ditangguhkan dulu. Tetapi karena itu inisiasi dari pihak Detason untuk melakukan negosiasi, maka saat ini sedang dilakukan negosiasi terlebih dahulu untuk tidak lanjut eksekusi. Demikian sih. Nantinya akan tinggal di mana? Mungkin nantinya akan tetap perjuangin ini atau mungkin ada pindah tempatnya seperti apa? Akan tinggal tetap di sini atau gimana Bang Arlan? Iyalah tetap tinggal di Tetap sini. tinggal di sini ya kan, karena selain daripada alasan hukumnya ya, tetapi ini kita tidak bicara juga terlalu melalui elemen hukum. Dan satu sisi ada tadi masalah negosiasi, makanya negosiasi sangat terbuka. Makanya sekarang ini lagi dirembukan juga gitu, bagaimana formula yang baik supaya nanti bisa dapatkan jalan tengah, win-win solution, supaya semua pihak itu tidak dirugikan, seperti itu sih. Pak, mungkin untuk kerugian hari ini mungkin barang-barang yang dari rumah yang dieksekusi mungkin dialihkannya mungkin kemana sih? Barang-barang dari rumah yang dieksekusi hari ini. Iya, untuk sementara ke garasi yang aman, ada bagian-bagian tanah yang kebetulan di daerah sini yang memang nggak kena eksekusi. Jadi bisa kayak garasi itu nggak kena, halaman di sini nggak kena. Jadi ya semua barang-barang yang dari rumah sana lagi pindah ke sini sebagian besar. Kalau kerugian ya kita tinggal di sini. Ya kalau bangun 2003 ke sini ya bangun rumah kayak begitu, semeter berapa udah nggak tahu deh, udah males, belum ngitung. Sebagai perjuangan juga nggak sih mungkin ini mungkin harta benda Iya, dari mungkin dunia juga entertain mungkin Bang Tarik. Ya ini perjuangan ya kan? sedihnya adalah kami ini orang kecil. Bagaimana kan seniman di Indonesia tuh warga kecil, asal kalian tahu, jangan ngeliat popularitasnya aja. Tapi kita tetap orang kecil, syuting dari pagi ketemu pagi, keringat dan darah. Tiba-tiba ada kejadian gini. Kalau saya nggak kuatkan mental saya, kalau nerima ini nggak seperti kayak kematian, berat ya kayak gitu. Jadi ya udah, kalau namanya hak dari Allah, insya Allah balik lagi, apapun itu jalurnya, caranya bagaimana. Tapi saat ini yang tadi lagi dinegosiasikan segala macam, tentu saja berdasarkan kemampuan saat ini ya, kemampuan, karena memang nggak sedikit yang dinegosiasikan. Jadi berdasarkan keberadaan saya saat ini, bagaimana, mana yang masuk. Jadi ya kuasa hukum saya, Mas Anja lagi berjuang untuk arah sana. Mungkin tadi awal-awal duduk emosinya seperti apa sih Bang Tarik? Kaget nggak sih pas tiba-tiba datang semuanya? Gimana, aku paling gak emosi ya. Suaranya gede, udah dari lahir suara gede. Kalau manfaatin suara gede karena tercengang-cengang aman. Tapi kita memang ya masuk kondisif ya dengan emosi keluarga abang saya, sekeluarga mereka semua termasuk kondusif untuk menahan emosi kita masing-masing. Kayak begitu ya. Ada keponakan saya yang merasa terzolimi ya, tapi kita nggak tahu siapa, perutnya, kata tadi pengakuan perutnya dipukul-pukul. Ya, nanti jadi udah ada rekaman videonya, ada jejak digitalnya, jadi perut kebetulan ada kamera semua di situ. Jadi perut keponakan saya nggak tahu yang berseragam apa tuh ya. Iya ada 3 seragam soalnya, ada coklat, ada hijau, ada hitam, saya bingung. Ya, nggak tahu seragam saya itu pukul-pukul perut keponakan. Jadi sementara dia mau ditarik, mau diamankan, padahal tangannya lagi megang dinding supaya nggak jatuh, dia jadi pagar. Tangan yang satu dipegang sama saya di situ. Saya nggak tahu kalau dia perutnya dipukul-pukul. Ada saudara. Jadi dia yang mau ditarik, diamankan, gitu loh.
Ya seperti itu. Sampai itu kejadian yang paling parah, korbannya satu keponakan. Itu kronologinya pada saat Udah dia gede lagi itu, 25. nahan agar nggak Iya, agar nggak masuk ke dalam rumah. Tapi akhirnya ya kita kedobrak semua. Dan kita alhamdulillah warga-warga jaga diri deh, jaga ucapan, jaga tangan, ibarat kata gitu. Artinya kapok masih untuk beli tanah-tanah lagi kayak bener-bener dikulik. Masya Allah, bukan kapok, harus lebih pintar. Saya waktu tahun 2000 itu baru jadi artis itu kurang lebih baru 2 tahun jadi pemain sinetron, belum ada duitnya, nyicil-nyicil. Ya sinetronnya mah meledak, emang duitnya ada gitu kan ya. Nah saya nyicil-nyicil, ya tanah di kampung si tanah murah, saya bukan sudah bapak saya sudah nggak ada gitu kan ya, ngurus sendiri kehidupan masih remaja, jadi saya korban. Nah dibikin pinternya baru sekarang dari 2015 pelan-pelan sekolah kehidupan namanya. Makanya saya nggak bisa cerita lebih banyak. Yang penting warga Indonesia semuanya bersatu-satu perjuangkan ini hak tanah airnya, diperjuangkan, tapi dengan juga formatifnya dijalankan, surat-suratnya dirapikan, sekarang itu di-digitalize, ya letter C semua dari kelurahan dijaga semuanya. Itu sih benar-benar saran dari BPN-nya juga dijaga. Jadi saya hikmahnya nih untuk fans saya semua setanah air gitu, jangan terjadi sama kalian. Karena ya saya akhirnya ikut bisa merasakan warga Indonesia tuh yang dizolimin juga ya, kasusnya sama saya yang kampung halamannya sampai terusir satu kampung halaman. Saya jelek-jelek jadi artis yang bisa merasakan gitu loh, sedih. Mungkin ibu sendiri, anak-anak dan lain-lain seperti apa nih akhirnya? Ya aman-aman, anak-anak langsung masuk rumah, main di dalam bebas main. Padahal lagi ujian mau masuk SMP, yang laki main biar dia nggak stres, nggak boleh lihat, jangan main. Nah, jadi mereka juga saya cek terus, saya hampir sejam sekali saya cek. Oke. Mereka lagi main, lagi happy, lagi udah penting mereka ya nggak. Sempat kena pukul kondisi juga pada saat lagi enggak, kalau saya alhamdulillah mereka baik-baik kalau sama saya. Jadi saya nggak ada kena kekerasan fisik. Saya bilang sama mereka, wajar kalau jadi pager. Kalian yang maksa, kita jadi pager ya bertahan. Jadi kita yang bonyok sebenarnya jadi pager gitu. keponakan kondisi tapi seperti apa tuh? Sudah keponakan lagi perlu diurut aja. mungkin terakhir ada warning nggak sih untuk pihak lawan si Dede? Apa warningnya? Tadi saya salah, pengancaman, Jadi begini. pemerasan, nggak berani. Coba ada kuasa hukum buat Jadi Pak Dede Tasno. posisinya kan memang kalau mengenai hukumnya, kami meyakini bahwa 1000% ini kepemilikan Atta Larissa. Karena BPN sendiri juga mengakui kan seperti itu. Dalam proses persidangan ya, yang perkara nomor 97 tadi. Nah, kemudian karena posisinya ini sedang dalam tahap negosiasi dan itu inisiasi dari pihak Dede Tasno-nya, ya kan, maka kami pun terbuka mengenai adanya ruang negosiasi ini. Tapi bukan berarti kami mencoba mengikuti negosiasi yang ditawarkan dari pihak Dede Tasno, lalu kemudian dibilang kami ini tanah ini bukan punya Atta Larissa, tidak demikian seperti itu. Tetap kami meyakini bahwa kami ini beli secara sah dan hukum dan pembeli tingkat baik. Ya makanya kita tunggu aja nanti hasil negosiasi seperti apa gitu ya. Mohon doanya teman-teman semua supaya negosiasi ini bisa lebih bagus, hasilnya juga saling mengenakan kedua belah pihak gitu loh, tanpa ada merugikan satu sama lain. Gitu sih. Boleh disampaikan ya, ini kalau bisa off the record, apa bisa ditayangkan untuk semua warga Indonesia, biar seorang yang punya kasus narapidana lagi ada di dalam tahanan itu bisa melakukan hal demikian secara hukum di Indonesia. Jadi warga harus tahu Dede Tasno itu siapa, ya. Jadi gimana keterangan Pak Sanja, benar Dede Tasno seorang apa? Iya, memang Dede Tasno ini saat ini memang sedang lagi dalam penahanan di hutan Bulukumba wilayah Makassar. Dengan kasus yang berbeda ya, bukan kasus tanah ini, tapi dengan kasus yang lain. Seperti itu sih. Bisa diperiksa, tapi saya dapat gugur itu. Saya nggak tahu sistem ini, saya mempertanyakan sistem, ya. Untuk warga negara Indonesia, orang yang ada di dalam juga bisa mengkuasakan hukum segala macam. Jadi saya nggak pernah, kalau kita itu jual beli barang kan kita senang ya, tatap-tatapan ini mana Pak Dedenya, Pak Dedenya. Jadi saya nggak pernah tahu. Nanti belum pernah ketemu sama Tidak pernah begitu. Dari proses pengadilan dari 2015 tidak tahu. 2015 tidak.
Kalau tidak ada delik pidana. Dan gitu aja sih. Banyak hal yang ditanyakan berarti ya, apalagi Untuk Indonesia ya, sang belum pemohonnya, dipertanyakan. pemohonnya itu seorang narapidana. Iya, ini untuk Indonesia sistemnya apa bisa begitu? Mohon bapak-bapak, Bapak Presiden terdekat kita Pak Prabowo dan tim, apa bisa begitu? Saya warga bodoh mempertanyakan itu aja. Oke, Yes. makasih. Terima kasih.